Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Abdul Halim M. Hum, serta rekan-rekan semua kelas PAI 2B. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Zaki Adnan Setiarto, Elinda Roy Hatulijana, Triani Okasya, dan Fathah Nurul Hikmah akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami mengenai makna tarbiyah, ta'lim, dan tazkiyah dalam pengembangan potensi manusia. Silahkan disimak dan dipahami materi yang kami sampaikan. Selamat mendengarkan. Tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 79. Tidak dapat diterima akal dan tidak akan sampai hati seorang nabi yang menerima wahyu dan ilmu pengetahuan dari Allah serta berbicara tentang Allah untuk meminta orang lain menyembahnya, bukan menyembah Allah. Yang dapat diterima akal dan sesuai dengan kenyataan adalah bahwa Nabi meminta orang lain menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka dengan penuh ketulusan sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan dan mereka pelajari dari kitab. Tafsir Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu telah menetapkan dan memerintahkan supaya kamu, yakni engkau, wahai Nabi Muhammad dan seluruh manusia, jangan menyembah selain Dia. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya atau kedua orang tua perkataan "ah" atau suara dan kata yang mengandung makna kemarahan, pelecehan, atau kejemuan, walau sebanyak dan sebesar apapun pengabdian dan pemeliharaanmu kepadanya. Dan janganlah engkau membentak keduanya menyangkut apapun yang mereka lakukan, apalagi melakukan yang lebih buruk dari membentak, dan ucapkanlah kepada keduanya dalam setiap percakapannya perkataan yang mulia, yakni perkataan yang baik, lembut, dan penuh kebaikan serta penghormatan. Nilai-nilai pendidikan dan makna tarbiyah Quran Surah Ali Imran ayat 79 dan Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Konsep tarbiyah berupa usaha mendidik manusia untuk memperbaiki kehidupannya menuju arah yang lebih sempurna. Tarbiyah berorientasi pula pada pengembangan psikis, sosial, etika, dan agama. Pengembangan potensi dan kreativitas manusia tidak boleh bertentangan dengan etika rububiyah yang digariskan dalam kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Bertanya kepadamu para sahabatmu, wahai Nabi, tentang apa yang dihalalkan bagi mereka untuk dimakan. Maka katakanlah kepada mereka, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan binatang yang kalian latih dia dari binatang yang memiliki cakar atau bergigi taring, seperti anjing, cetah, elang, dan binatang serupa lainnya yang dapat dilatih. Kalian melatihnya guna mengejar binatang buruan bagi kalian dari apa yang Allah ajarkan bagi kalian. Maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untuk kalian dan sebutlah nama Allah ketika melepaskannya untuk berburu. Dan takutlah kepada Allah dalam perkara yang diperintahkan dan dilarang bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Yang selanjutnya adalah tafsir Quran Surat Toha ayat 71. Fir'aun berkata kepada para tukang sihir, apakah kalian telah beriman kepada Musa dan mengikutinya serta mengakuinya sebelum aku mengizinkan kalian untuk itu? Sesungguhnya Musa adalah pembesar kalian yang telah mengajarkan sihir kepada kalian. Karena itu kalian mengikutinya. Maka sesungguhnya aku akan benar-benar memotong-motong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian dengan persilangan. Tangan dipotong pada satu sisi dan kaki dipotong pada bagian sisi tubuh yang lain. Dan aku akan benar-benar menyalib kalian dengan mengikat jasad-jasad kalian pada pangkal pohon kurma. Dan kalian akan sungguh-sungguh tahu, wahai para tukang sihir, apakah dari kami, aku atau Tuhan Musa yang lebih pedih siksaannya daripada siksaan pihak lain dan lebih kekal baginya. Nilai-nilai pendidikan dan makna taklim Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4 dan Quran Surat Toha ayat 71.
Jadi yang dimaksud taklim dalam Al-Quran mengacu kepada adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang. Sifatnya intelektual, transisi pengetahuan, sehingga taklim merupakan penyampaian pengetahuan atau materi dengan penjelasan dari asalnya tidak tahu menjadi tahu dan asalnya tidak faham menjadi faham. Baik, selanjutnya tafsir surat Al-Baqarah ayat 43. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Al-Baqarah ayat 43. Muqatil mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang ahli kitab, "Dan dirikanlah sholat," merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman-Nya, "Dan tunaikanlah zakat," merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk," merupakan perintah Allah kepada mereka agar melakukan rukuk atau sholat bersama orang-orang yang rukuk atau sholat dari kalangan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, jadilah kalian bersama-sama mereka dan termasuk golongan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-A'la ayat 14 serta nilai pendidikan dan makna dari tazkiyah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penggalan surat Al-A'la ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dengan beriman. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang beruntung di sini adalah mereka yang senantiasa membersihkan dirinya dari perbuatan tercela dan perbuatan yang buruk. Di dalam arti surat Al-A'la ayat 14 terdapat kata aflaha yang berarti artinya keberuntungan. Kata keberuntungan tersebut mencangkup yaitu berhasil memperoleh apa yang dicari dan selamat dari yang ditakuti, dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dijelaskan juga bahwa orang yang memperoleh kemenangan dan keberhasilan adalah orang yang tazakka. Tazakka ini diambil dari kata at-tazkiyah yang artinya pensucian. Maksudnya yaitu pensucian diri manusia dari akhlak yang buruk. Jadi, tazkiyah itu suci baik dari lahiriah dan batiniah. Pertama-tama, orang yang mensucikan diri harus mensucikan diri dari kesyirikan ketika berinteraksi kepada Allah. Lalu mensucikan diri dengan mengikuti Rasulullah dengan cara mengikuti ajaran Rasulullah tanpa membuat bid'ah. Lalu mensucikan diri dengan sesama manusia dengan cara mensucikan diri dari perbuatan iri, dengki, dan berhati bersih. Jadi, nilai pendidikan dan makna tazkiyah yang dapat diambil yaitu tazkiyah erat kaitannya dengan arti pendidikan, yang pada intinya membersihkan jiwa seseorang dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan lain-lain. Sehingga tazkiyah adalah upaya memperbaiki level rendah ke tinggi dalam hal sikap, sifat, kepribadian, dan karakter. Jadi, kesimpulannya adalah konsep tarbiyah berupa usaha untuk mendidik manusia untuk memperbaiki kehidupannya menuju arah yang lebih sempurna. Tarbiyah berorientasi pula pada pengembangan psikis, sosial, etika, dan agama. Pengembangan potensi dan kreativitas manusia tidak boleh bertentangan dengan etika rububiyah yang digariskan dalam kitab suci Al-Quran. Taklim dalam Al-Quran mengacu kepada adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang. Sifatnya intelektual, transisi pengetahuan, sehingga taklim merupakan penyampaian pengetahuan atau materi dengan penjelasan
dari asalnya tidak tahu menjadi tahu dan asalnya tidak paham menjadi paham. Tazkiyah erat kaitannya dengan arti pendidikan yang pada intinya membersihkan jiwa dari berbagai penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, pamer, dan lain-lain. Sehingga tazkiyah adalah upaya memperbaiki diri dari level rendah ke level tinggi dalam hal sikap, sifat, kepribadian, dan karakter. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesalahan ada pada diri kita dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.